Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Claudia Farella dengan NIM 2018-310-172 dengan rekan saya Mega Yuli Tamiyami dengan NIM 2018-310-229 ingin mempresentasikan tentang zakat, sedekah, dan infak untuk kesejahteraan umat. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut nilai-nilai mengenai zakat, sedekah, dan infak. Arti zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, dan bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sementara kata sedekah adalah sebagai segala bentuk pembelanjaan infak di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan, tenaga, dan pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman. Selanjutnya, hukum zakat. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tiang penegak syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat tertentu. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Selanjutnya, yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim, bagi laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat. Penerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu 1. Fukara fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. 2. Masakin miskin adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi. 3. Amilin amil, orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau bisa juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam. 5. Rikob, budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang disepakati bersama. 6. Garimin, orang yang memiliki tanggungan. 7. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil adalah orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat atau melewati daerah tempat zakat. Selanjutnya, syariat dan sebab harta wajib zakat. 1. Memenuhi nisab adalah jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. 2. Telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijriyah kecuali untuk harta berupa hasil pertanian di mana waktu
itu wajib zakatnya adalah saat haul, jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, jenis-jenis harta yang wajib zakat. 1. Emas dan perak, baik sebagai mata uang ataupun bukan. 2. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. 3. Barang dagangan dan keuntungannya. 4. Hasil pertanian dan buah-buahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yuli dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan mengenai siapa yang diuntungkan dalam berzakat, yaitu keuntungan berzakat bagi yang memberi zakat. Yang pertama yaitu menyempurnakan agama. Zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sholat, dan puasa. Dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ibadah seorang dalam menjalankan perintah agama. Yang kedua yaitu sebagai ampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 12 yang menyatakan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Rasul. Yang ketiga yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menunaikan zakat adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kelima yaitu mendatangkan keberkahan. Salah satunya makna zakat lainnya adalah al-barakatuh, yang artinya barokah. Dengan membayar zakat atas harta yang dimiliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu siapa yang mengendalikan zakat? Zakat dikelola oleh zakat yang dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapatkan wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang memberi mengeluarkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, sebagai panitia tersebut dibentuk secara khusus untuk mempekerjakan atau membagi data-data yang terkait pada muzaki dan mustaki dapat terdata secara akurat sehingga kekeliruan berupa sasaran dalam pendistribusiannya dapat diminimalisasi. Selanjutnya yaitu ada ancaman bagi yang enggan infak sedekah. Yang pertama yaitu berhak untuk diperangi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu harta benda hancur dan rusak, riwayat Imam Bazar dan Baihaqi. Yang ketiga yaitu jika enggan itu telah memasal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan sebuah azabnya dalam bentuk kemarau yang panjang. Selanjutnya yaitu hikmah infak atau sedekah. Yang pertama yaitu menolong, membantu, membina kaum dufa maupun mustaqim ke arah kehidupan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terhindar dari kekufuran, membatasi sifat iri, dengki, dan terjaga dari martabat ketika melihat orang kaya yang berkecukupan. Yang kedua yaitu perwujudan sebuah dari keimanan kepada Allah, menyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan infak atau sedekah. Pemanfaatan infak ini dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau umat Islam yang telah memiliki kegiatan yang diselenggarakan seperti pembangunan masjid, kemudian sedekah. Selanjutnya yaitu Masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani adalah menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Karena itu dalam sejarah pemikiran filsafat sejak filsafat Yunani sampai filsafat Islam juga dikenal istilah Madinah atau polis yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan beradaban. Masyarakat Madinah menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal sebagai gambaran dari masyarakat madani. Dengan firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang ideal itu memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Bertuhan, 2. Damai, 3. Tolong menolong, 4. Toleran, 5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial seperti konsep zakat dan infak, sedekah dan hibah bagi umat Islam, serta
Hanafiyyah dan Kharaj bagi non-Islam, merupakan salah satu wujud keseimbangan yang adil dalam masalah tersebut. 6. Berperan tinggi. 7. Berakhlak mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hubungan masyarakat madani dengan zakat, infak atau sedekah, yaitu salah satunya makna zakat lainnya adalah al-barakatuh yang artinya berkah. Dengan membayarkan zakat atas harta yang dimiliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar terciptanya kesejahteraan umat, maka kita sebagai generasi penerusnya supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan untuk mewujudkan masyarakat madani. Kemudian, potensi yang ada di dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam, maka akan semakin baik pula hasil yang diberikan. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang memiliki potensi yang kurang di dalam membangun agamanya, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba meningkatkan potensi diri melalui latihan spiritual dan praktek-praktek masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.